Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya ini. Setelah sekian lama saya nggak bikin video, baru kali ini saya kembali sempat untuk membuat vlog video untuk kawan-kawan. Langsung saja ke topiknya ya. Beberapa waktu terakhir saya mendapati masukan atau banyak kawan-kawan yang menanyakan kenapa harga vanili itu turun. Kenapa harga vanili itu turun? Namanya antara kebutuhan pasar dan produksi itu nggak seimbang, itu juga termasuk salah satunya. Seperti kita tahu 3 tahun atau 5 tahun terakhir ini memang banyak yang berlomba-lomba untuk menanam vanili karena tergiur dengan hasilnya, walaupun banyak juga yang bukannya untung tapi malah tidak beruntung karena terlalu ambisi. Dan saya kira untuk masalah harga atau antara produksi dan kebutuhan industri itu yang tidak seimbang, itu salah satunya ya yang membuat harga vanili itu mungkin 3 tahun terakhir ini sedikit menurun. Namun sisi positifnya seperti beberapa waktu saya bilang, untuk harga vanilinya sendiri untuk mungkin di waktu-waktu saat ini mungkin lebih dikatakan stabil dibandingkan beberapa tahun lalu. Misalnya antara penurunan dan kenaikannya itu lebih cenderung stabil, nggak sampai anjlok sekali itu. Karena saya mendapatkan informasi dari beberapa kawan-kawan yang berkecimpung di dunia perdagangan vanili, kebutuhan vanili Indonesia keluar itu masih sangat banyak. Mungkin untuk masalah supply atau demandnya itu ada pakarnya sendiri ya. Saya cuma sama kayak kawan-kawan semua, kita semua orang awam, cuma sedikit saya mendapatkan informasi. Kemudian salah satu kenapa sebetulnya kalau masalah naik turunnya itu masih sama ya. Kalau produksi banyak tapi kebutuhan stabil, pastinya akan membuat harga turun. Tapi ada yang membedakan kenapa vanili di sini sama di tempat lain mungkin harganya berbeda sangat signifikan, atau katakanlah sama-sama vanilinya kering tapi harganya beda. Itu bisa dikarenakan juga karena masih minimnya pengetahuan kita tentang tata cara pengeringan vanili itu sendiri ataupun cara panen. Jadi kemarin saya mendapatkan atau dikirimi vanili dari beberapa kawan petani di kampung saya. Itu cenderung pengeringannya itu masih jauh dari kata bagus. Untuk lebih jelasnya saya berikan contohnya seperti ini, vanili yang saya dapatkan dari beberapa petani di sekitar saya. Seperti inilah barangnya. Jadi kemarin saya disuruh membeli punya salah seorang petani, tapi memang masalah kita sebenarnya bukan masalah kita, ini masih masalah kita bersama ya. Di tingkat petani kita itu untuk proses pengeringannya itu masih belum bagus. Kalaupun sudah ada yang bisa mengeringkan, ditambah lagi teknik penyimpanan juga sangat perlu diperhatikan. Misalnya kalau saat ini harga sedang turun, kawan-kawan semua ingin menyimpan, usahakan tempat menyimpannya itu rapat sekali, karena kalau tidak rapat itu bisa dimasuki hewan seperti ini yang ini contoh yang disimpan di tempat yang tidak rapat, itu akan ada lubang-lubang seperti ini ya di atas jempol saya itu karena kemasukan hewan. Saya kurang tahu itu namanya hewan apa, tapi itu
Misalnya kalau kawan-kawan semua mau menyimpan, harap diperhatikan agar yang tadinya seharusnya kualitas vanilinya bagus akan menjadi turun kualitas karena dimasuki hewan seperti ini, hewan yang merusak seperti ini. Misalnya ini tidak terlihat hewannya soalnya kecil. Dan juga kalau misalnya kawan-kawan semua belum bisa mengeringkan, sebaiknya dijual basah saja, karena kalau misalnya dijual kering tapi kalau rusak itu malah nanti jadi turun harganya. Seperti yang seperti ini, harusnya barangnya itu jadinya seperti ini. Kalau pengeringannya bagus, ini bukan yang paling bagus tapi bisa dikatakan sudah bagus. Nah, ini termasuk barang-barang reject ya. Memang sih ini masih laku, tapi kalau dibandingkan dengan harga basah dan harga kering itu nggak nyambung. Misalnya sekarang harga di rata-rata saja, kalau saya rata-rata harga basah di 150, sedangkan harga kering 1 juta. Itu kalau dihitung 10-1 saja sudah nggak masuk kan. Dan kualitas vanili yang seperti ini nggak sampai 1 juta. Ini masih perlu sortasi lagi. Kemudian untuk harga yang bagus atau mau harga yang tinggi itu kurang lebih seperti ini. Ini pun kita masih perlu dilakukan penyimpanan dulu atau disimpan dulu agar keluar minyaknya, baru jadi vanili bagus. Jadi untuk kawan-kawan, bukannya saya mau, kalau misalnya masih belum mau lepas di harga sekarang yang kurang bagus mau disimpan, saya menghimbau untuk penyimpanannya agar hati-hati, karena kalau tidak itu malah jadi turun kualitas, jadi rugi seperti ini. Ini ya nggak rugi sih, tapi hasilnya kurang memuaskan gitu kan. Ini contoh pengeringan vanili muda. Kalau vanili muda itu dikeringkan jadinya seperti ini, nggak akan keluar minyak, cenderung kropos, warnanya itu nggak bisa hitam. Ini selain vanilinya masih muda, tadinya juga proses pengeringannya asal-asalan. Jadi ini habis petik langsung jemur misalnya. Kurang lebih seperti itu dulu dari saya. Mohon maaf kalau banyak yang komplain suara saya nggak jelas. Dari saya itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.